Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu pendekatan penghitungan PDB, yaitu pendekatan produksi. Apa itu? Ini yang akan kita bahas. Penghitungan PDB dengan pendekatan produksi ini fokusnya adalah kita menghitung nilai akhir atau akumulasi value added suatu barang dan jasa untuk semua sektor atau lapangan usaha. Jadi masing-masing lapangan usaha kita rinci produknya, kemudian kita hitung nilainya. Inilah pendekatan PDB dengan pendekatan produksi. Nah, lapangan usaha yang digunakan di Indonesia apa saja? Nah, lapangan usaha yang digunakan oleh BPS dalam penghitungan PDB ini bisa dirinci seperti ini. Dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, dan sebagainya sampai jasa lainnya. Ini adalah kategori yang digunakan oleh BPS. Sekali lagi, yang dinilai adalah nilai rupiahnya, ya, bukan kuantitasnya, tetapi sekali lagi nilai rupiahnya. Dari apa? Dari barang dan jasa akhir. Oke, barang jadi, bukan barang yang akan diproduksi kembali, bukan barang yang akan ditingkatkan nilainya kembali. Jadi yang barang yang langsung diproduksi, barang akhir. Jadi tidak termasuk nilai rupiah dari bahan mentah dan barang intermediary. Karena apa? Karena kalau ini kita hitung nanti akan terjadi double counting, dihitung lebih dari satu kali. Nah, tadi saya sudah tekankan bahwa selain nilai akhir dari barang dan jasa, itu juga bisa dilakukan dengan penjumlahan value added. Apa itu? Ini akan kita bahas. Ini contoh soalnya, misalnya di dalam sebuah negara ada 4 jenis produk ini. Ada pemeriksaan mata, pizza, kemudian sepatu dan keju, di mana keju digunakan untuk membuat pizza. Nah, kita diminta untuk menghitung PDB negara tersebut di tahun 2017 ini. Oke, ingat ya konsep kita bahwa PDB adalah nilai akhir atau nilai rupiah dari barang dan jasa akhir, bukan barang mentah dan bukan barang intermediate. Nah, di sini kita lihat keju digunakan untuk membuat pizza. Semua keju digunakan untuk membuat pizza. Jadi kesimpulan kita adalah keju bukan barang akhir. Jadi ini tidak kita hitung. Yang kita hitung adalah pizzanya saja. Oke, gitu ya. Jadi PDB-nya adalah nilai dari eye examination, nilai pizza dan nilai sus. Oke, nilainya berapa? Seperti biasa, quantity dikalikan dengan harga satuannya berapa. Jadi kalau eye examination adalah 100 dikalikan dengan 50 ditambah 80 kali 10 dan 20 kali 100, $7.800. Inilah nilai dari PDB kita. Ini adalah contoh yang kedua. Misalnya di dalam sebuah perekonomian terdapat kegiatan seperti ini. Pertama, petani itu memanen kapas. Nilai kapas tersebut adalah $1. Kemudian kapas tersebut diproduksi menjadi benang dan kain dan nilainya meningkat menjadi $3. Nah, benang dan kain tersebut kemudian dijahit menjadi baju, nilainya adalah $15. $15 ini, baju ini keluar dari pabrik baju, kemudian dijual ke konsumen akhir seharga $35. Kita diminta untuk menghitung PDB dengan menggunakan value added. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dengan konsep nilai akhir, maka kita tahu bahwa seharusnya PDB-nya adalah $35, nilai akhir dari barang dan jasa ini. Nah, kita juga bisa menghitung dengan menggunakan konsep value added ini. Oke, jadi kita mulai satu persatu kegiatannya. Memanen kapas, value of produknya $1, jadi value added-nya adalah 1 juga. Memproduksi benang dan kain, nilainya menjadi 3. Jadi di sini ada nilai tambah dari 1 menjadi 3, $2. Memproduksi baju, oke, nilainya menjadi $15. Dari 3 ke 15 ada nilai tambah sebesar $12. Menjual baju menjadi $35.
ada nilai tambah sebesar 20 dan total value added-nya, total dari nilai tambahnya setelah kita jumlahkan adalah $35, sama dengan nilai akhir tadi, gitu ya. Jadi penekanan saya di sini adalah bahwa PDB sekali lagi itu bisa dihitung dengan nilai akhir atau dengan akumulasi nilai tambah, akumulasi value added. Nah, ini adalah beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan dalam penghitungan PDB. Yang pertama, PDB menghitung nilai uang, bukan kuantitas. Yang kedua, PDB itu hanya menghitung final goods, barang dan jasa akhir, bukan barang input, bukan pula barang intermediate. Yang ketiga, PDB itu hanya menghitung barang yang diproduksi saat ini, bukan produksi tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena konsep kita tadi ya, dalam jangka waktu tertentu, bukan jangka waktu sebelumnya, gitu ya. Ini konsepnya. Jadi penjualan barang bekas bukan item PDB. Selanjutnya, PDB itu tidak menghitung penjualan financial asset. Contohnya saham, obligasi, dan sebagainya. Karena apa? Karena ini sebenarnya tidak mencerminkan penjualan atas produk dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara, gitu ya. Jadi tidak dimasukkan. Nah, PDB juga tidak menghitung produksi barang dari negara lain. Karena kita ingat D di PDB adalah domestik, barang yang diproduksi di dalam sebuah negara. Kemudian untuk barang yang tidak memiliki nilai pasar, penghitungan PDB menggunakan nilai estimasi yang disebut dengan imputed value. Contohnya adalah layanan pemerintah. Layanan pemerintah itu dianggap sebagai produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nilainya berapa? Nilainya adalah sebesar gaji yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah. Jadi ada nilai estimasi di situ yang disebut dengan imputed value ini. Termasuk juga nilai perumahan. Nilai perumahan di sini adalah manfaat dari rumah yang dinikmati oleh sebuah keluarga pada jangka waktu tertentu. Misalnya rumahnya itu adalah rumahnya sendiri, tetapi di sini seolah-olah dia menyewa kepada dirinya sendiri, gitu ya. Jadi secara pengeluaran masuk dan secara pendapatan masuk. Itu yang disebut dengan imputed value. Dan ingat bahwa PDB itu tidak mengcapture underground economy, transaksi-transaksi gelap seperti misalnya penjualan narkoba, kemudian penjualan barang selundupan ke luar negeri, seperti itu tidak masuk di dalam PDB karena ini sifatnya adalah underground economy yang tidak tercatat. Bagaimana perlakuan terhadap inventory atau barang persediaan? Misalnya nih, perusahaan memproduksi barang tetapi tidak langsung dijual, tetapi menjadi barang persediaan. Nah, jika merupakan stok perusahaan, maka itu bagian dari PDB. Nanti akan kita lihat di bagian investment. Nanti kita akan bahas. Kemudian jika busuk atau rusak, berarti bukan PDB. Nah, penjualan terhadap stok atau persediaan tadi seperti apa? Bukan PDB. Karena apa? Karena ini tadi kita sudah mencatat bahwa waktu menjadi stok sudah kita catat. Jadi kalau saat penjualan persediaan tadi kita catat, akan terjadi double counting. Nah, dan juga PDB itu hanya produksi pada periode yang bersangkutan saja. Jadi sekali lagi, penjualan terhadap stok atau persediaan ini bukan PDB. Nah, ini adalah data PDB Indonesia menurut produksi atau lapangan usaha. Jadi di sini sekali lagi kita lihat ada beberapa kategori dari lapangan usaha, kemudian masing-masing kategori mempunyai nilai PDB per sektor sendiri-sendiri. Nah, secara akumulasi pada tahun 2019 PDB Indonesia adalah sebesar 10.949 triliun rupiah.